Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Di pertemuan sebelumnya kita telah memasuki pada pembahasan yaitu tentang al-khiyar, tentang hak khiyar dalam Islam, dalam akad jual beli. Dan khiyar itu ada beberapa jenis. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang khiyarul majlis, yaitu khiyar majlis. Ya, kita murojaah sejenak. Khiyar majlis sudah dibahas semuanya, betul tidak? Pembahasan sebelumnya. Khiyar majlis itu adalah ketika seseorang melakukan akad jual beli dengan orang lain, antara penjual dan pembeli sudah terjadi akadnya, barang sudah diberikan kepada pembeli, uang sudah diberikan kepada penjual, maka syariat memberikan hak kepada setiap dari penjual dan pembeli tersebut. Kalau misalkan mereka tidak jadi mau membeli atau tidak jadi mau menjual, maka boleh untuk mengembalikan barang tersebut selama keduanya itu masih ada di majelis terjadinya jual beli tersebut. Selama masih ada di majelis itu, maka masing-masing dari penjual dan pembeli itu berhak untuk tidak jadi melakukan akad jual beli. Kalau misalkan yang memiliki inisiatif untuk tidak jadi melakukan akad jual beli ini adalah pembeli, maka berarti pembeli tinggal mengatakan kepada penjual, "Afwan, ana tidak jadi beli barang ini, barangnya dikembalikan," kemudian uangnya harus dikembalikan oleh penjual kepada pembeli. Kalau penjual yang punya inisiatif, ya berarti sebaliknya, penjual itu berkata kepada pembeli, "Afwan, ana enggak jadi jual barang itu kepada antum." Maka barang tersebut harus dikembalikan kepada penjual dan penjual itu mengembalikan uang pembeli kepada dia, kepada pembeli. Jadi ini adalah hak khiyar majlis, hak yang diberikan oleh syariat kepada masing-masing penjual dan pembeli. Jadi masing-masing itu harus mematuhi, harus ridho, ya harus mengikuti atau menerima request, permintaan dari pihak yang lain untuk tidak jadi melakukan akad tersebut. Ya, itu namanya khiyarul majlis. Dan ini dengan catatan selama kedua dari penjual dan pembeli tersebut masih ada di majelis tersebut. Selama masih ada di majelis tersebut, maka berlaku khiyar majelis. Makanya namanya khiyarul majelis. Kecuali kalau misalkan keduanya sepakat untuk meniadakan khiyar majelis. Misalkan ketika akad mereka sudah punya kesepakatan, ini ana jual kepada antum, tapi afwan ya, di antara kita tidak ada khiyar majelis, misalkan baik dari ana ataupun dari antum. Maka itu boleh. Karena kalau misalkan masing-masing dari penjual atau pembeli tersebut dia sendiri yang tidak jadi untuk mengambil haknya, ini kan khiyar itu hak yang diberikan oleh syariat kepada dia. Kalau dia sendiri yang tidak jadi mengambil hak tersebut, ya sudah. Ya sudah, maka tidak masalah. Atau salah satunya saja yang menggugurkan haknya sendiri. Misalkan penjual berkata, "Ana beli barang ini kepada antum, tapi ya ana enggak ada khiyar majelis, ya antum silakan kalau mau nanti ada, silakan antum memang memiliki hak khiyar majelis dari syariat, tapi kalau dari ana sudah selesai." Ana memang berniat udah lama mau jual barang ini. Jadi setelah ana jual kepada antum, khalas ana enggak akan balik lagi misalkan. Berarti penjual menggugurkan haknya sendiri, boleh. Ya, jadi tidak masalah.
antara salah satunya atau dua-duanya, maka selama itu sudah ada kesepakatan sebelumnya maka tidak mengapa. Tapi kalau misalkan tidak ada kesepakatan, maka hukum asalnya adalah khiyar majelis itu adalah hak yang diberikan oleh syariat kepada masing-masing dari penjual atau pembeli tersebut. Taib, ini adalah khiyar majelis. Nah, yang disebut majelis, ya ini kalau misalkan itu terjadi di toko akad jual belinya, maka selama keduanya masih ada di toko tersebut, itu berarti masih berlaku khiyar majelis bagi keduanya. Tapi kalau salah satunya itu sudah meninggalkan majelis, ya itu berarti sudah tidak ada hak khiyar majelis bagi keduanya. Seperti misalkan ketika pembeli sudah keluar dari toko tersebut, maka tidak berlaku lagi khiyar majelis. Tapi mungkin berlaku khiyar yang lain, jenis yang lain. Nah, ini nanti akan dibahas sebentar lagi insyaallah. Tapi kalau dari sisi khiyar yang pertama, jenis khiyar yang pertama yaitu khiyar majelis, maka ketika pembeli tersebut keluar dari toko atau penjual tersebut keluar dari toko, terserah. Ya, yang penting salah satunya atau keduanya meninggalkan majelis, maka itu berarti sudah tidak ada lagi khiyar majelis. Kemudian jenis kedua dari khiyar yaitu khiyarus syart. Wa minha khiyarus syart. Di antara hak khiyar yang diberikan oleh syariat adalah khiyar syarat. Idza syaratal khiyar, idza syurital khiyaru lahuma aw li ahadihima muddatan ma'lumatan. Ya, jadi khiyar syarat itu adalah ketika dipersyaratkan ada khiyar bagi keduanya atau bagi salah satunya selama periode tertentu. Jadi ini harus ada menyengaja. Ada menyengaja dari salah satu pihak atau kedua belah pihak mempersyaratkan adanya khiyar syarat ini. Kalau khiyar majelis dia otomatis, nggak ada dari kedua belah pihak yang bicara kita punya khiyar majelis, ya nggak perlu, udah otomatis syariat memberikan khiyar majelis bagi setiap dari kedua pihak penjual dan pembeli tersebut. Tapi kalau khiyar syarat maka harus ada bentuk menyengaja, salah satu pihak itu meminta adanya khiyar beberapa hari misalkan. Di catatan kaki di sini Syekh Al-Qusayri hafizahullah menjelaskan, mithaluhu law ishtara sil'atan ala anna lahul khiyar thalathatu ayyam. Anna lahul khiyar thalathatu ayyam, yaitu ketika seseorang itu membeli sebuah barang, dia membeli barang tapi kemudian dia request kepada penjual, ana punya khiyar selama 3 hari. Nah, ini berarti harus ada bentuk request dari pembeli atau dari penjual, terserah, atau dari keduanya. Wa wafaqal bai'. Nah, ketika pembeli tadi mensyaratkan khiyar, ada khiyar 3 hari, kemudian penjual menerima, penjual menyetujui, fahuna lil mushtari al khiyar fi imda'il bai' aw fashihi khilal muddatil khiyar. Maka di sini pembeli itu berarti boleh atau berhak untuk memiliki hak khiyar tersebut. Dia bisa berpikir apakah mau melanjutkan jual belinya, imda'ul bai' au fashihi, fi imda'il bai' au fashihi, apakah dia mau melanjutkan jual belinya atau menggagalkan fasakh, yaitu membatalkan jual belinya khilala muddatil khiyar, selama periode khiyar tersebut, yaitu 3 hari tadi di contoh tadi. Ini cuma contoh 3 hari tersebut. Ya, jadi bisa sehari, bisa 2 hari, bisa jam, bisa terserah. Bisa pekan, berapa pekan misalkan. Tergantung barangnya ya. Tergantung barangnya. Jadi kalau misalkan seseorang tersebut, yakni hanya pembeli yang mensyaratkan ada khiyar syarat, ya sudah berarti khiyar syarat itu cuma dimiliki pembeli. Walaisa lil bai' khiyarun huna. Di contoh ini penjual enggak punya hak khiyar syarat, tidak punya hak khiyar syarat. Kenapa? Penjual tidak proaktif request kepada pembeli. Wa mithluhu law kana mustaridul khiyar al-bai' aw kilahuma. Nah, contoh yang lain adalah kalau penjual yang mempersyaratkan adanya khiyar syarat ini. Jadi penjual menjual barang tersebut, habis itu penjual berkata kepada pembeli, "Afwan, ini ana punya khiyar syarat 5 hari misalnya." Maka itu berarti yang punya khiyar syarat ini adalah penjual.
Penjual itu boleh untuk berpikir selama periode 5 hari tersebut. Dia boleh berpikir, penjual boleh berpikir apakah dia mau melanjutkan jual beli ini atau dibatalkan saja. Aukilahuma, atau keduanya boleh untuk mengajukan hak khiyar, ya khiyar syarat. Lakin yahrumu ala kullin minal ba'i wal mushtari at-tasarruf fi tsaman awil musman fi muddati khiyar syarat. Akan tapi haram bagi setiap penjual dan pembeli untuk melakukan tasarruf, untuk melakukan sesuatu pada barang ataupun pada harganya tersebut selama periode khiyar syarat. Jadi kalau misalkan khiyar syaratnya adalah 3 hari, yang request khiyar syarat siapa? Misalkan pembeli. Pembeli request khiyar syarat selama 3 hari. Maka tidak boleh bagi penjual, kalau misalkan itu harganya itu berupa harga muayyan, bukan harga nominal, atau mungkin contohnya dibalik dulu biar gampang. Misalkan yang punya khiyar syarat itu adalah penjual, yang request khiyar syarat adalah penjual 3 hari misalnya. Nah berarti barang sudah diberikan kepada pembeli, uang sudah diberikan kepada penjual, barang sudah dibawa pulang oleh pembeli, tapi penjual punya hak khiyar syarat 3 hari. Maka barang tersebut tidak boleh dijual ke orang lain sama pembeli. Tidak boleh dijual ke orang lain. Ya, tidak boleh disewakan misalkan. Nanti gimana kalau misalkan tiba-tiba penjual dalam waktu 3 hari tersebut dia mau membatalkan jual belinya, akan repot. Jadi ini ketika misalkan khiyar syarat tersebut itu adalah dari penjual, maka pembeli tidak boleh melakukan tasarruf. Ini istilahnya secara fikih. Tidak boleh melakukan tasarruf pada barang tersebut. yakni tidak boleh menjual, atau tidak boleh merusak, atau tidak boleh membuang, atau tidak boleh, dan seterusnya, gitu ya. Demikian pula kalau misalkan khiyar syarat tersebut diajukan oleh pembeli dan harganya itu adalah harga berupa muayyan misalkan. Seperti misalkan pembeli beli barang HP misalkan dari penjual, habis itu harganya bukan dengan nominal uang, akan tetapi dengan yakni barang lain misalkan. Jadi barter, seperti misalkan barter begitu ya. Dengan HP lain misalkan. Maka karena sekarang khiyar syarat itu dimiliki oleh pembeli, bisa jadi pembeli sewaktu-waktu bisa jadi membatalkan jual belinya tersebut selama periode khiyar syarat tersebut, maka penjual tidak boleh mengapa-apakan harga yang muayyan tadi, HP yang dari pembeli tadi. Karena tadi kita contohnya barter. Tapi kalau uang ya boleh, si penjual boleh untuk menggunakan uang tersebut karena pembeli tidak peduli apakah mau ketika uangnya itu dikembalikan, enggak, kan pembeli tidak peduli apakah harus dengan uang kertas yang sama yang diberikan oleh pembeli waktu itu atau dengan uang lain atau bahkan dengan transfer, enggak ada dalam bentuk uang kertas. Pembeli tidak akan peduli. Ini namanya berarti apa? Bukan muayyan, yaitu fi zimmah. Jadi kalau harganya itu dalam bentuk fi zimmah, bukan muayyan, bukan sesuatu tertentu, ya contohnya harga uang bisa sekian rupiah, kan kita nggak peduli. Ya, kita nggak peduli. Pembeli tidak akan peduli apakah penjual akan mengembalikan, misalkan harganya 200.000, apakah akan mengembalikan dengan 2 lembar uang 100.000 yang sama dengan yang waktu itu diberikan. Yani pembeli tidak akan menerima uang 200.000 habis itu dicek nomor seri uang tersebut. Wah, ini beda sama nomor seri uang yang ana, begitu ya. Maka ini tidak mengapa kalau misalkan penjual tersebut menggunakan uang itu gitu ya, selama dia masih punya uang lain. Sewaktu-waktu kalau misalkan pembeli berubah pikiran, maka dia bisa langsung kembalikan uangnya tersebut, sejumlah nominal harga barang tersebut. Illa annahu idza kana al-khiyaru lil mushtari fayanfudhu tasarrufuhu fi sil'ah wa yabtulu khiyaruhu hina idzin. Nah, jadi kalau misalkan khiyarnya dari pembeli yang request untuk memiliki khiyar syarat selama 3 hari,
Kemudian selama 3 hari tersebut, pembeli sendiri yang melakukan tasarruf pada barang yang dia beli. Kalau pembeli sendiri yang melakukan tasarruf pada barang yang dia beli, padahal dia punya hak khiyar syarat selama 3 hari. Nah, baru 2 hari dia sudah menjual kembali barang tersebut ke orang lain. Itu berarti apa? Khiyar syaratnya gugur, sudah selesai berarti. Karena pembeli sendiri yang menghentikan khiyar syarat itu. Dia sendiri yang menjual barang itu, atau dia sendiri yang merusak barang itu. Atau dia sendiri yang membuang barang itu. Tentunya ini secara syariat haram ya, karena ini bentuk membuang-buang harta. Atau kalau itu makanan misalkan yang tahan lama, kurma misalkan gitu ya, ada khiyar syarat 3 hari. Kurmanya di dalam bentuk bungkus gitu, jadi nggak akan basi selama 3 hari tersebut, nggak akan busuk selama 3 hari tersebut. Tapi di hari kedua dia sudah nggak tahan, lah makan aja kurmanya. Maka itu berarti khiyar syaratnya sudah digugurkan sendiri oleh si pembeli. Tapi kalau khiyar syaratnya dari penjual, maka pembeli nggak boleh memakan kurma tersebut selama 3 hari itu. Karena takutnya penjual berubah pikiran selama 3 hari tersebut. Kalau khiyar syaratnya dari dua-duanya gimana? Berarti masing-masing dari kedua-duanya nggak boleh ngapa-ngapain. Ya kecuali kalau harganya berupa uang dan penjual itu punya uang lain begitu ya. Jadi nggak apa-apa dia menggunakan uang kertas yang diterima dari pembeli, langsung dia gunakan untuk misalkan beli apa gitu ya, tidak masalah. Selama dia masih punya uang lain untuk, kalau kira-kira pembeli membatalkan akadnya, udah kasih uang yang lain. Selama nominalnya sama-sama, contohnya tadi misalkan harganya 200.000. Wa mithluhu fi hadza khiyarul aib, fatasarruful mushtari yadullu ala ridahu bil aib wa ibtaluhu li haqqihi fi raddi fi muddatil khiyar. Demikian pula contoh yang sama seperti ini adalah khiyar aib. Maka ketika pembeli itu yakni melakukan tasarruf pada barang, dia beli barang, ternyata barang tersebut ada aibnya, ya, maka dia bisa memiliki khiyar aib, nanti dibahas insyaallah setelah ini. Tapi dia tidak komplain kepada penjual, dia malah menjual kembali barang tersebut kepada orang lain. Nah, itu berarti apa? Tanda bahwa dia menerima bahwa barang tersebut ada aibnya, begitu ya. Jadi tidak bisa kemudian dia membatalkan akadnya yang pertama dengan penjual tadi. Nah, jadi di sini ketika pembeli tersebut itu melakukan tasarruf, padahal dia harusnya memiliki hak khiyar aib, maka dia melakukan tasarruf itu sama saja menunjukkan keridhaan dia terhadap aib barang tersebut, dan sama saja menunjukkan bahwa dia membatalkan hak yang dia miliki, yaitu khiyar aib. Nanti dibahas khiyar aib. Qala sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna inda syurutihim illa syarton ahalla haraman aw harrama halalan, rawahu ahlus sunan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaum muslimin itu dengan syarat yang mereka itu perbuat, atau yang dengan syarat yang mereka tetapkan sendiri. Illa syarton ahalla haraman aw harrama halalan, kecuali syarat yang menghalalkan sesuatu yang haram atau yang mengharamkan sesuatu yang halal. Ya, ini hadis ini diriwayatkan oleh Ahlus Sunan. Akhrajahu Tirmidzi min hadithi Amr bin Auf al-Muzani wa 'allaqa al-Bukhari minhu qawluhu al-muslimuna inda syurutihim. Ya, jadi hadis ini dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dari hadis Amr bin Auf al-Muzani. Akan tapi Al-Bukhari mengeluarkan hadis ini dalam bentuk muallaq, hadis muallaq. Al-muslimuna inda syurutihim. Wa qala Ibnu Hajar fi talkhis huwa dhaif, ya. Ibnu Hajar berkata bahwa ini hadis dhaif. Wa akhrajahu Abu Dawud min hadis Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ya, Abu Dawud mengeluarkan dari hadis Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sulhu jaizun bainal muslimina. Ya, as-sulhu yakni perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan, begitu ya, rekonsiliasi, itu jaizun bainal muslimin,
Ini boleh di antara kaum muslimin. Nah, tentunya nanti ada syarat. Illa sulhan ahalla haraman au harrama halalan. Kecuali sulh, rekonsiliasi yang itu menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Wal muslimuna ala syurutihim. Dan kaum muslimin itu dengan syarat-syarat yang mereka tetapkan. yakni harus menaati syarat-syarat yang mereka tetapkan sendiri. Qala Ibnu Hajar fi Talkhis, dha'afahu Ibnu Hazm, Abdul Haq wa hasanahu Tirmidzi. Ibnu Hajar berkata bahwa hadis ini didhaifkan oleh Ibnu Hazm dan Abdul Haq, tetapi dihasankan oleh At-Tirmidzi. Wa qala Ibnu Qudamah fil Kafi, Ibnu Qudamah berkata dalam kitab beliau Al-Kafi, khiyarus syar nahwa ayyastaritul khiyar fil bai' muddatan ma'lumatan yajuzu bil ijma'. Ibnu Qudamah berkata bahwa khiyar syarat seperti misalkan ketika seseorang itu mensyaratkan khiyar selama periode tertentu pada akad jual beli tersebut, maka ini boleh secara ijma'. Jadi walaupun dua hadis yang kita bacakan sebelumnya itu didhaifkan oleh sebagian ulama, walaupun hadis kedua tadi dihasankan oleh At-Tirmidzi, akan tapi Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa khiyar syarat itu adalah sesuatu yang ada di dalam syariat, dalilnya adalah ijma'. Baik, jadi ini khiyar yang kedua. Wa minha idza ghubina ghabnan yakhruju 'anil 'adah imma binajsin aw talaqqil jalab aw talaqqi jalabin aw ghairihima. Hak khiyar yang ketiga adalah ketika seseorang itu ditipu, ghubina ghabnan, ditipu secara ghaban. Ghaban itu yakni harga itu diturunkan atau harga itu dinaikkan secara besar sekali selisihnya. Yakhruju 'anil 'adah, yang ini keluar dari kebiasaan berapa harga dari barang tersebut. Yakhruju 'anil 'adah. Jadi ketika harganya itu menjadi lebih ditinggikan atau lebih direndahkan, ya, dinaikkan atau dikurangi, dan itu dengan besar sekali perbedaannya, selisihnya. Sesuai urf, orang akan menilai, wah ini selisihnya besar sekali. Nah, tapi tentunya kalau misalkan ada perbedaan harga, dimahalin dikit, dimurahkan dikit, begitu ya, maka tentunya itu banyak sekali prakteknya terjadi di masyarakat, tentunya banyak. Tapi maksud ana yang dimaksud oleh para ulama di sini khiyar ghaban itu maksudnya adalah ketika selisih harga antara harga jual beli tersebut dengan harga yang seharusnya, begitu ya, itu terjadi selisih yang besar sekali, yang menurut urf orang-orang di daerah tersebut semuanya sepakat ini tidak wajar. Ya, perbedaan harga ini tidak wajar. Imma binajsin aw talaqqi jalabin aw ghairihima. Nah, khiyar ghaban itu bisa dimiliki oleh penjual atau pembeli, tergantung siapa yang ditipu. Yang ditipu gak harus pembeli, bisa jadi penjual yang ditipu. Maka sebabnya ada beberapa. Contohnya misalkan najas. Kemudian yang kedua contohnya adalah talaqqi jalab au ghairihima, atau selain keduanya. Jadi Syekh As-Sa'di rahimahullah menyebutkan dua contoh di sini, yaitu najas sama talaqqi jalab. Nanti kita bahas. Al-ghaban yutlaqu fil lughah 'ala an-naqsi wal khida'. Ghaban itu disebutkan secara bahasa, dalam bahasa Arab maknanya adalah pengurangan dan penipuan. An-naqs wal khida', pengurangan dan penipuan. Wal muradu anna al-ba'i awil mushtari khudi'a fi hadzal bai'i fa ba'a bi naqsin aw bi ziyadatin an thamani sil'ah al-mustahiq. Maksud dari ghaban maksudnya adalah ketika penjual atau pembeli ditipu dalam akad jual beli tersebut, sehingga barang tersebut dijual dengan harga yang lebih rendah, jauh lebih rendah, atau dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada harga barang tersebut seharusnya, yakni di harga pasar berapa, gitu ya. Akan tapi harganya kemudian dibedakan dengan selisih yang jauh sekali. Walaisa kullu ghabnin fihi khiyar. Ya, tidak semua ghaban itu ada khiyarnya. Tidak semua ghaban itu mendapatkan hak khiyar. Balil ghaban alladzi yakhruju 'anil 'ada. Akan tapi ghaban yang dimaksud di sini adalah ghaban yang keluar dari adat kebiasaan, yakni gapnya besar sekali.
Tapi kalau gapnya kecil, nah maka tadi itu merupakan merupakan kebiasaan orang-orang. Terkadang ada harganya harusnya segini, terkadang ada yang dinaikkan dikit begitu ya. Nah kalau masih sedikit, masih dalam taraf, orang-orang tidak akan mengatakan ini ghoben begitu ya, maka dia tidak mendapatkan khiyar ghoben. Wa yuradu ghalibun nas wa yarahu ghalibun nas ghobnan. Nah, jadi mayoritas manusia di daerah tersebut akan mengatakan, wah ini antum ditipu ini. Mayoritas manusia di daerah tersebut mengatakan ini ghoben. Yani maksudnya mayoritas manusia yang tahu harga ya. Itu maksudnya mayoritas manusia yang tahu harga. Orang yang tidak tahu harga ya enggak teranggap, enggak perlu diambil pendapatnya. Sawa'un akana lihaqil bai' au lihaqil mustari. Baik khiyar ghoben ini adalah untuk penjual atau untuk pembeli. Diakibatkan karena penjual ditipu atau diakibatkan karena pembeli ditipu, sama saja. Siapa yang ditipu dia bisa mendapatkan hak khiyar ghoben. Wa qad dzakara al-muallifu suratain mimma yahsulu fihi ma al-ghoben. Dan penulis telah menyebutkan dua contoh yang di situ terjadi ghoben. Wa huma an-najas wal ghoben yakunu fihi 'alal mustari. Najas berarti ghoben di sini terjadi pada pembeli. Apa itu najas? Sudah dibahas waktu itu. Najas yaitu ketika seseorang itu ada jual beli lelang misalkan ya. Kemudian ada pembeli yang mau beli, akan tetapi ada orang lain, orang ketiga yang menaikkan harga sehingga dia tahu bahwa si pembeli ini tidak akan mau kalah karena dia sangat membutuhkan barang ini misalkan. Maka disengaja ditinggikan harganya sehingga nanti si pembeli tersebut akan semakin meninggikan lagi sehingga supaya dialah yang membeli gitu ya. Ini namanya najas. Jadi ada berarti yang terkena praktek ketidakjujuran di sini berarti pembeli dirugikan. Jadi harganya menjadi besar sekali. Ya, ini karena najas. Nah, bisa jadi si orang ketiga ini sudah punya kesepakatan sama penjual. Jadi penjual sudah punya kerjasama dengan orang ketiga ini. Antum kalau ada yang nanti mau beli ini lelang, maka antum naikin aja nanti supaya ya harganya semakin tinggi lagi. Bisa jadi penjual sudah punya kerjasama dengan orang ketiga, atau orang ketiga nggak ada kerjasama dengan penjual, tapi dia niatnya murni untuk memberikan madarat kepada si pembeli. Dia tahu pembeli pasti akan beli, nah makanya supaya ingin pembeli itu bangkrut, maka harganya dinaikkan terus oleh orang ketiga, sehingga nanti pembeli akan semakin menaikkan lagi harganya. Baik, jadi itu adalah ini namanya najas. Berarti di sini ghoben itu terjadi pada pembeli, ya, terjadi pada pembeli. Jadi yang punya hak ghoben siapa? Pembeli. Kemudian contoh yang kedua adalah talaqi jalabin, atau dikenal dengan istilah yang lain yaitu talaqi rukban. Talaqi rukban wal ghoben yakunu fihi 'alal bai'. Dalam talaqi rukban, ghoben itu terjadi pada penjual. Talaqi rukban itu maksudnya adalah ketika penjual dari luar kota, dari kampung, dari desa, tidak tahu harga pasaran dari barang yang dia miliki di kota, dia itu membawa barang tersebut ke kota untuk dijual di kota, di pasar. Tapi kemudian ada orang-orang yang keluar dari kota tersebut sengaja untuk mencegat para penjual ini bertemunya di luar kota begitu ya. Tapi sudah mendekati kota tersebut, kemudian dibelilah dengan harga yang murah. Karena orang-orang yang dari kota tersebut mengatakan ini harganya segini, padahal harga semestinya di pasar gitu ya itu jauh lebih besar daripada itu. Jadi yang dirugikan adalah penjual. Nah, ketika penjual tersebut nanti setelah dia sudah terlanjur menjual barangnya tersebut kepada orang-orang tersebut, kemudian penjual tetap lanjut ke kota, tetap ke pasar sehingga mengetahui bahwa harga seharusnya adalah sekian begitu ya. Dia sudah terlanjur jual jauh lebih murah. Nah, ini dirugikan, maka penjual berhak untuk lapor ulil amri. Ya, dia memiliki hak ghoben. Jadi ulil amri yang nanti akan memanggil orang-orang dari dalam kota tadi untuk dimintai keterangannya. Dan si penjual tadi berhak untuk
yakni meminta barangnya dikembalikan. Itu namanya khiyar ghaban. Ya, khiyar ghaban. Wa yadhkurul fuqaha suratan tsalitsatan lil ghaban. Para fuqaha menyebutkan contoh yang ketiga untuk ghaban, wa huwa ma yusamma al-mustarsil, yaitu yang disebut dengan istilah al-mustarsil. Wa huwa man yajhalu qimatas sil'ah wa la yuhsinul mumakasah. Yaitu mustarsil itu adalah orang yang tidak tahu harga barang dan tidak bisa menawar. Min ba'i' au mustarin, baik dari penjual atau dari pembeli. Tidak bisa menawar, ya ini berarti kalau pembeli menawar supaya harganya lebih murah, penjual menawar supaya harganya tetap tinggi. Falahul khiyaru idza ghubin, maka dia berhak mendapatkan khiyar ghaban kalau ditipu. Ya, jadi misalkan dia tidak tahu harga barang karena terlalu polos misalkan, atau tidak punya pengalaman dalam masalah barang tersebut, tidak punya referensi lain, nggak punya orang lain untuk ditanyai. Habis itu dia beli barang tersebut dengan harga tertentu, misalkan dari seseorang. Ternyata ini harganya jadi mahal sekali ternyata. Lebih dari yang seharusnya, jauh lebih dari yang seharusnya. Maka ini orang ini adalah mustarsil. Dia berhak mendapatkan khiyar ghaban. Karena penjual mengeksploitasi ketidaktahuannya. Penjual mengeksploitasi ketidaktahuannya. Penjual tidak boleh mengatakan, salah sendiri, setuju. Anda kan tidak mau tahu, Anda cuma menyebutkan harga, salah sendiri. Nah, tetap tidak boleh. Ini bagian dari keadilan syariat. Ya, jadi tidak boleh mengeksploitasi ketidaktahuan seseorang. Bukankah yang namanya menipu adalah mengeksploitasi ketidaktahuan seseorang? Betul tidak? Kalau orangnya tahu, ya nggak akan bisa dieksploitasi. Nah, sehingga para ulama mengatakan, kalau si pembeli ini sebenarnya dia orang tahu harga, tapi dia itu buru-buru, nggak mikir dulu. Tapi sebenarnya dia tahu harganya, tapi ketika penjual itu ini segini, udahlah ya, kelas. Habis itu dia merasa, waduh ini terlalu mahal ini, karena ditipu ini kayaknya. Dia tidak berhak mendapatkan khiyar ghaban. Dia tidak berhak mendapatkan khiyar ghaban karena dia sebenarnya tahu harga. Taib. Jadi kecerobohan dia sendiri. Mengapa menyetujui ya akad tersebut, jual beli tersebut untuk dilakukan? Wa dalilu khiyaril ghaban hadits Abi Hurairah marfu'an, la talaqqul jalab faman talaqahu fashtara minhu fa idza ata sayyiduhu as-suq fa huwa bil khiyar, akhrajahu Muslim. Dalil khiyar ghaban itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah secara marfu', yakni ini adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, la talaqqul jalab, jangan talaqqul jalab. Talaqqur rukban tadi, rukban itu pengendara, penunggang, yakni penjual yang membawa barang. Mereka membawa barang tersebut di atas hewan tunggangan mereka, mau menuju ke kota, pasar di kota gitu ya. Tapi kemudian sudah diajak bertemu oleh orang-orang dari dalam kota, bertemunya di luar kota. Ini talaki itu bertemu. Talaki rukban, bertemu dengan para penunggang, yakni para penjual di luar kota. Itu talaki rukban. Kalau talaki jalab itu adalah barang. Jalab yakni majlub, yakni barang. Jadi talakil jalab yakni bertemu untuk kemudian beli barang tersebut di luar kota dalam rangka supaya si penjual tidak tahu harga sebenarnya. Maka la talakul jalab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan melakukan perbuatan talakul jalab ini. Faman talaqahu fashtara minhu. Barang siapa yang bertemu dengan penjual kemudian beli barang tersebut dari penjual, fa idza ata sayyiduhu as-suq fa huwa bil khiyar. Kalau ternyata penjualnya kemudian datang ke pasar kemudian mendapati bahwa dia ditipu, dia berhak untuk mendapatkan hak khiyar, yakni khiyar ghaban. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Muslim. Baik, kemudian jenis keempat dari khiyar adalah khiyarut tadlis. Wa minha khiyarut tadlis bi ayyudallisal ba'i 'alal mushtari ma yazidu bihi tsaman. Khiyar tadlis maksudnya adalah ketika penjual itu melakukan tadlis kepada pembeli
sehingga harga barang tersebut bertambah. Apa itu tadlis? Tadlis itu disebutkan oleh penulis, disebutkan di sini ya, oleh Syekh As-Sa'di, dicontohkan kata tasriyatil laban fi dir'i bahimatil an'am. Seperti misalkan melakukan tasriyah susu pada binatang ternak, seperti misalkan sapi, sengaja tidak diperas susunya selama berhari-hari supaya ketika sapi tersebut dijual, jadi kantung susunya itu besar, sehingga mengesankan bahwa oh masya Allah ini sapi ini menghasilkan banyak susu. Padahal itu karena sudah tidak diperas selama seminggu misalnya atau berapa hari, begitu ya. Jadi ini menyengaja untuk mengesankan barangnya itu bagus, padahal kondisinya tidak sebagus itu. Itu namanya khiyar tadlis. Nah, itu namanya tadlis. Jadi kalau orang terkena tadlis, maka dia berhak mendapatkan khiyar tadlis. Fatadlisu huwa izharu sil'ah fi madharin hasan li ikhfa'i aibiha. Tadlis itu adalah ketika penjual itu menampakkan barang tersebut dengan tampilan yang bagus dalam rangka untuk menyembunyikan aibnya. Jadi penjual sudah tahu sebenarnya, sudah tahu bahwa ada kekurangan mungkin, akan tapi kemudian ditutupi, berusaha untuk ditutupi. Ini namanya tadlis. Wa min amthilatihi talmi'us sayyarah wa duhnuha li ikhfa'i ma fiha min khadash, yaitu memperbagus mobil di apa? Membuat mobilnya berkilau ya, dalam rangka untuk menyembunyikan adanya goresan, scratch sedikit yang ada di bodi mobil tersebut. Jadi adanya goresan, nah kemudian dalam rangka untuk menyembunyikan goresan ini dibuat mengkilap sehingga tidak terlihat goresannya tersebut. Maka ini adalah perbuatan tadlis, ya. Wal haditsu jaa'a fi itsbatil khiyar fil musarrah. Hadis yang menjadi dalil adanya khiyar tadlis itu adalah dalam binatang ternak yang musarrah, binatang ternak yang sudah lama tidak diperas susunya dalam rangka untuk mengesankan bahwa dia itu banyak menghasilkan susu. Dan tentunya kalau banyak menghasilkan susu maka harganya semakin bertambah. Wa tasriyah hiya habsul laban fi dir'il bahimah. Tasriyah itu maksudnya adalah menahan susu tidak diperas di dalam kantung susunya binatang ternak tersebut. Wa yuqasu 'alaiha ikhfa'u kulli aibin yang khusus taman. Jadi dari perbuatan tasriyah ini dilarang oleh Nabi SAW, sengaja tidak memerah susu dari binatang ternak tersebut selama beberapa hari ya, dikiaskan setiap bentuk menyembunyikan aib yang ada pada barang tersebut. Padahal aib ini akan mengurangi harga. Jadi motornya tersebut atau mobilnya tersebut sudah ringsek, tapi habis itu di kalimat di iklannya gores sedikit nggak ngaruh. Ya, setelah dilihat ternyata ringsek. Ya, jadi maka ini iklan tersebut tadlis berarti. Baik. Au yuzhiru sil'ah bima la tattasif bihi haqiqatan mimma yazidu fi thamaniha. Jadi tadlis itu juga bisa berupa menampakkan barang tersebut seolah dia memiliki sifat yang secara hakikatnya dia tidak memiliki sifat tersebut. Yani tadi seperti contohnya binatang ternak tersebut sebenarnya produksi susunya tidak masalah sebenarnya, cukup rata-rata lah. Ya, masih oke, tidak ada aib, sebenarnya bukan aib. Tapi penjual tersebut ingin harga lebih tinggi sehingga tidak diperah susunya selama beberapa hari. Sebenarnya nggak ada aib, tapi dia berusaha untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi lagi. Ini sudah cukup untuk disebut tadlis. Jadi antara ada aib atau sebenarnya tidak ada aib, tapi ditampakkan dia memiliki sifat yang lebih daripada yang sebenarnya. Ini namanya tadlis. Baik. Wa tadlisu haram, jadi perbuatan tadlis itu hukumnya haram li'annahu minal ghash, karena ini adalah bentuk tipu daya.
wa qad taqaddama qauluhu sallallahu alaihi wasallam man ghasyana falaysa minna. Dan telah berlalu hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, barang siapa yang menipu kami maka dia bukan bagian dari kami. Baik. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusarrul ibil wal ghanam. Jangan melakukan tasriyah pada unta dan pada kambing. Ya, tasriyah yang tadi sengaja tidak memerah susu selama beberapa hari. Famanibta'aha ba'du fahuwa bi khairin nazarain ba'da an yahlubaha. Barang siapa yang membelinya maka dia itu diberikan dua pilihan. Yang terbaik menurut dia terserah yang mana, ba'da an yahlubaha, setelah dia memerah susunya misalkan. Tentunya baru ketahuan bahwa ini ada bentuk tadlis setelah si pembeli itu, setelah dia memerah susu selama beberapa hari, kok ternyata cuma di hari pertama saja, hari pertama kali beli susunya banyak, habis itu seterusnya susunya menjadi jauh lebih atau kurang daripada itu gitu ya. Jadi dia merasa wah ini kayaknya si penjual ini melakukan tasriyah, ini berarti tidak secara konsisten produksi volume susu yang diperah itu bisa 1 ember penuh misalkan. Ternyata cuma setengahnya terus. Yang bisa 1 ember penuh cuma di hari pertama dia beli. Nah, berarti dia sudah curiga akan ada perbuatan tadlis yang dilakukan oleh penjual. Maka Nabi Muhammad SAW memberikan dua pilihan pada si pembeli. Insya'a amsakaha. Kalau dia mau ya sudah, dia tetap miliki binatang tersebut, binatang ternak tersebut, enggak perlu dikembalikan. Wa insya'a raddaha wa sa'an min tamrin. Atau kalau dia mau maka dia bisa kembalikan binatang ternak tersebut, akan tapi sebagai gantinya, ganti dari susu yang telah dia perah selama ini, dia berikan kepada penjual 1 sok kurma. Ya, hadis muttafaqun alaih wa fi lafdhin fahuwa bil khiyari 3 ayyam. Nabi Muhammad SAW bersabda di hadis yang lain bahwa pembeli itu memiliki hak khiyar tadlis selama 3 hari. Yakni karena dalam 3 hari tersebut biasanya ketahuan apakah susunya tersebut memang sebanyak itu atau tidak. Akhrajahul Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah. Ya, hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik. Wa idza ishtara ma'iban lam yu'lam aibuhu falahul khiyar baina raddihi wa imsaki. Sekarang misalkan sekarang menuju kepada kategori kelima dari khiyar, jenis kelima dari khiyar, yaitu apa? Yaitu khiyar aib. Yaitu khiyar aib. Wa idza ishtara ma'iban lam yu'lam aibuhu, kalau seorang pembeli membeli barang yang punya aib, lam yu'lam aibuhu, tidak diketahui aib itu tersebut sebelumnya, falahul khiyar baina raddihi wa imsaki, maka pembeli itu memiliki hak khiyar antara dia mengembalikan barang tersebut atau tetap mempertahankan barang tersebut. Hadza huwa khiyarul aib. Ini adalah khiyar aib. Wal aibu huwa sifah allati tunqisu qimatal babi adatan. Aib itu adalah sebuah sifat, sebuah kondisi pada barang tersebut yang secara biasanya itu akan mengurangi harga barang tersebut. Ya, itu namanya aib. Kalau tidak sampai mengurangi harga barang, ya itu bukan aib. Wa yahrumu 'alal ba'i katmul aib. Ya, haram bagi penjual untuk menyembunyikan aib tersebut. Li hadithi Uqbah bin Amir marfu'an, berdasarkan hadis Uqbah bin Amir secara marfu', yakni hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muslim akhul muslim. Muslim itu adalah saudara muslim, saudara muslim yang lain. La yahilu li muslimin ba'a min akhihi bai'an fihi aibun illa bayyanahu lahu. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjual barang kepada saudaranya yang di situ ada aib, kecuali dia harus menjelaskan aib tersebut. Harus menyebutkan, ini anak jual barang ini, akan tetapi ya di sini ada aib, di bagian ini ada aib. Jual kendaraan motor misalkan, ini
Ana jual motor ini tapi mohon maaf ini sudah sering mogok gitu ya. Jadi harus jujur. Kalau dia mengetahui penjual tersebut, kalau dia mengetahui aib harus jujur. Kalau tidak maka ini tadlis, yakni dia menyengaja untuk menyembunyikan, misalkan itu khiyar tadlis. Baik. Hadis tadi diriwayatkan oleh Ibnu Majah, akhrajahu Ibnu Majah wal Hakim wa qala sahih ala syarti syaikhain. Al-Hakim mengatakan bahwa hadis ini sahih dengan kalau kita memakai syarat Syaikhain, Bukhari dan Muslim. Wa dalilu khiyaril aib hadits Aisyah. Dalil khiyar aib itu adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna rajulan ibta'a ghulaman fa aqama indahu masyaallahu ayyukim. Ada seseorang yang membeli seorang budak anak kecil ya. Fa aqama indahu masyaallahu ayyukim. Kemudian budak tersebut sudah dibawa pulang ke rumahnya selama beberapa hari, jumlah harinya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki ya. Jadi yakni Aisyah tidak menyebutkan secara spesifik berapa hari, baru ketahuan ada aib. Tsumma wajada bihi aiban. Kemudian si pembeli tadi mendapati ada aib pada budaknya. Ya, biasanya budak tersebut disuruh bekerja begitu ya, untuk mendapatkan penghasilan begitu misalkan. Kalau orang-orang Madinah kan kita mengetahui mereka pekerjaannya banyak bertani, bercocok tanam. Kalau orang Makkah pekerjaannya banyak berdagang. Nah, itu budak-budak mereka suruh bawain barang, suruh nyangkul, misalkan begitu ya. Nah, jadi ternyata baru ketahuan setelah beberapa hari ternyata ada aib. Aib contohnya misalkan apa? Aibnya contohnya misalkan suka ngantuan misalkan. Sehingga ketika kerja nggak bisa maksimal ini ada penyakit kayaknya nih ya. Jadi tentunya harganya tidak bisa semahal yang kemarin Anda beli. Mungkin kita nggak paham ya, karena kita nggak ada, alhamdulillah nggak ada lagi jual beli budak di zaman ini, betul? Nah, jadi orang ini misalkan ternyata budak ini pernah zina, nah itu harganya jadi turun itu kata para ulama. Kalau pernah maksiat, tapi kalau budaknya tersebut baik, nah itu makin tinggi harganya, karena kalau baik kan semakin amanah. Nah, kalau semakin fasik, nah harganya semakin turun karena orang nggak berani kan untuk mempekerjakan budak yang fasik misalkan, takutnya nggak amanah. Tapi kalau budaknya terpercaya, ya terus rajin, semangat dan seterusnya, maka harganya semakin tinggi. Nah, jadi baru diketahui ada aib setelah beberapa hari. Fa khasamahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faraddahu alaihi. Maka kemudian orang tersebut komplain kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengembalikan budak tersebut kepada si penjual. Faqala ar-rajul, kemudian si pembeli tadi berkata, "Ya Rasulullah, qad istaghalla ghulami." Wahai Rasulullah, budakku itu selama beberapa hari ini sudah menghasilkan mukafaah, menghasilkan penghasilan. Karena anak suruh beli barang, anak suruh ngangkut barang, anak suruh nyangkul, anak suruh nanam bibit, anak suruh manen dan seterusnya. Jadi sudah ada penghasilan yang didapatkan dari hasil menyuruh budak tersebut. Apakah penghasilan ini juga perlu dikembalikan kepada penjual atau boleh untuk anak tetap pegang, untuk tetap anak miliki? Budaknya dikembalikan kepada penjual karena si pembeli ini nggak ridho, ini punya aib, ternyata Anda nggak sesuai kriteria Anda selama ini, berarti Anda pengennya yang budaknya yang begini misalkan. Ini ternyata ada aibnya misalkan. Maka Nabi Muhammad SAW mengembalikan barang tersebut, budak bukan barang. Ya, karena budak udah kayak dianggap barang oleh orang-orang zaman dulu ya. Jadi bisa dibeli, bisa dijual dan seterusnya. Ala kulli hal. Makanya Islam syariatnya sempurna, berusaha untuk meniadakan perbudakan. Nah, jadi setelah dikembalikan budak tersebut, maka kemudian orang tersebut si pembeli bertanya, "Ya Rasulullah, qad istaghalla ghulami." Budakku ini selama beberapa hari kemarin itu sudah menghasilkan profit. Apakah profit ini menjadi hakku atau harus ku kembalikan juga? Intinya pertanyaannya begitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-kharaju bid-dhaman." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Al-kharaju bid-dhaman." Apa yang dimaksud al-kharaju bid-dhaman? Al-kharaju itu adalah
profit tadi, penghasilan tadi, laba, keuntungan. Dhaman itu adalah tanggungan. Jadi Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa profit itu didapatkan oleh orang yang memiliki dhaman, yang harus menanggung. Ketika pembeli sudah beli budak, budaknya sudah dibawa sama pembeli. Kalau ada apa-apa daripada budak ini, misalkan tiba-tiba meninggal dunia misalkan, apakah yang harus menanggung, pembeli atau penjual? Pembeli yang harus menanggung, dia harus terima resiko tersebut. Gak boleh dia protes kepada penjual, saya budaknya meninggal dunia. Nah, tapi kan budaknya sudah dibawa antum. Anda sudah selesai kan, berarti penjualnya kan sudah selesai. Ya itu qadarullah memang, ajal di tangan Allah. Tapi dhamannya berarti di tangan siapa berarti dhamannya ini? Siapa yang menanggung resiko tersebut? Nah itu dia. Dhaman itu siapa? Penanggung resiko. Siapa penanggung resikonya berarti? Setelah budaknya dibawa pulang, pembeli. Nah, ketika dhaman itu ada di tangan pembeli, maka profit juga berhak dimiliki pembeli. Itu makna dari al-kharaju bid-dhaman. Ini hadis Nabi Muhammad SAW, hadis yang masyhur, hadis yang banyak sekali muncul dalam banyak bab. Salah satunya di sini wajib bagi kita untuk paham maknanya al-kharaju bid-dhaman. Jadi ini diantara sabda Nabi Muhammad SAW, diantara dalil yang kalau sekedar diterjemahkan, ini kan al-kharaju bid-dhaman, cuma tiga kata di situ, al-kharaju bid-dhaman, cuma 3 kata. Kalau diterjemahkan dengan menggunakan kalimat yang juga ringkas, tidak akan memahamkan. Memang harus dijelaskan kayak barusan, panjang lebar. Ya, jadi al-kharaju bid-dhaman, yaitu adalah profit atau keuntungan atau laba itu berhak dimiliki oleh orang yang menanggung resiko. Ya mungkin itu terjemahan yang mungkin bisa lebih memahamkan. Keuntungan itu berhak dimiliki oleh orang yang menanggung resiko. Siapa yang nanggung resiko? Pembeli. Maka ya sudah, berarti pembeli berhak mendapatkan keuntungan tersebut. Gak perlu dikembalikan ke penjual. Yang dikembalikan budaknya saja. Tapi profit yang didapatkan karena si budak tersebut disuruh untuk kerja, profitnya ini tetap dimiliki oleh pembeli. Jadi ini adalah keadilan dari syariat. Tetapi tadi hadis ini ada catatan. Ini selama dhaman tersebut bukan dalam rangka hukuman. Karena dhaman resiko itu terkadang itu berupa hukuman kepada seseorang. Dialah yang harus menanggung resiko. Kalau dalam konteks hukuman, maka tidak berlaku al-kharaju bid-dhaman. Ya, tidak berlaku al-kharaju bid-dhaman. Itu nanti sajalah insyaallah. Itu nanti pembahasannya di bab setelahnya. Jadi di sini cukup kita pahami yang sesuai dengan hukum asal dari makna dari hadis ini. Itu kan tadi pengecualian gitu ya, kasus khusus. Ketika dhaman itu adalah dalam yakni orang tersebut menanggung risiko karena itu hukuman dari syariat itu. Kalau itu enggak ada berlaku al-kharaju bid-dhaman. Tidak berlaku al-kharaju bid-dhaman. Tapi kalau dhaman itu dimiliki dialah yang harus menanggung resiko karena ini adalah konsekuensi dari akad tersebut. Merupakan konsekuensi dari akad jual beli. Kalau barangnya sudah diambil oleh pembeli, resiko sekarang ditanggung siapa? Pembeli. Tapi kalau barang tersebut masih ada di penjual, seperti misalkan pembeli, ya seperti misalkan delivery misalkan. Pembeli transfer barang kemudian dikirim oleh penjual ke rumah pembeli. Di perjalanan barangnya rusak, dhaman dimiliki siapa ini berarti? Siapa yang menanggung resiko berarti? Masih penjual. Kan pembeli nggak mau tahu, Anda belum terima barangnya, Anda sudah transfer. Ketika di perjalanan itu rusak misalkan, maka itu resikonya ada di penjual. Tapi kalau barang tersebut sudah diterima oleh pembeli, apa contohnya beli sesuatu yang kemudian itu diantar gitu misalnya. Beli motor misalnya, beli motor. Betul? Beli motor. Walaupun sudah transfer atau harganya uangnya sudah diberikan di dealer misalkan, habis itu bisa jadi ada jasa dikirimkan. Ketika di jalan kemudian rusak, itu jatuh atau apa, kecelakaan atau naudzubillah min dzalik.
Itu yang nanggung resiko dealer, betul tidak? Dia harus cari unit lain diantarkan ke. Nah, tapi kalau misalkan orang tersebut beli ke dealer, habis itu dia langsung ambil itu motor itu atau mobil itu, langsung dia kendarai. Dia tidak mengambil fasilitas boleh diantar ke rumah, enggak, dia langsung kendarai di jalan, terus ringsek misalnya. Maka ya sudah, resiko ada di tangan pembeli, karena sudah dia operasikan, sudah di luar tanggung jawabnya penjual lagi. Baik. Akhrajahu Abu Dawud. Jadi hadis al-kharaju bid-dhaman ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan Nasa'i dan Ibnu Majah. Abu Dawud berkata, hada isnadun laisa bidzak. Ya, ini hadisnya sanadnya tidak begitu kuat gitu kata Abu Dawud. Wa qala Tirmidzi hasan sahih. Akan tapi Tirmidzi mengatakan ini hadis hasan sahih. Wa makna qaulihi al-kharaju bid-dhaman, makna dari al-kharaju bid-dhaman, al-ba muta'alliqah bi mahdhuf. Takdiruhu al-kharaju mustahiqqun bid-dhaman. Makna dari al-kharaju bid-dhaman, al-kharaj, keuntungan itu berhak dimiliki oleh orang yang menanggung resiko. Ai bisababihi, bisababid dhaman. Ya, kalau kita terjemahkan sekedar dari sini masih tidak memahamkan. Tapi itu tadi yang sudah Anda jelaskan, insyaallah itu insyaallah sudah memahamkan ya. Wal muradu bil kharaj, apa yang dimaksud dengan al kharaj? Ma yahsulu min ghallatil ain. Kharaj itu adalah sesuatu yang didapat dari ketika barang tersebut dioperasikan. Ini keuntungan yang didapat dari barang tersebut. Contoh lain misalkan, jangan budak misalkan. Orang beli gunting. Kemudian guntingnya itu digunakan oleh dia karena dia profesinya tukang cukur, digunakan untuk mencukur rambut. Sudah digunakan beberapa hari dan misalkan begitu ya. Sudah ada profit, tapi kemudian ada aib. Yang ini tidak diberitahu oleh penjual, maka itu boleh untuk dikembalikan. Ya. Baik. Jadi di sini kita lihat kal abdi wa dabbah wa nahwihima. Jadi seperti budak atau binatang ternak atau yang selainnya. Jadi kalau itu sudah dioperasikan kemudian ada profit, maka itu namanya al-kharaj. Wa mithaluhu ayashtariya jamalan aw sayyaratan aw alatan fayastaghilluha zamanan thumma yajidu fiha aiban qadiman lam yutli'hu al-ba'i alaih aw lam ya'rifhu. Jadi ada seseorang membeli unta atau membeli mobil atau membeli alat seperti gunting tadi, kemudian digunakan selama periode waktu tertentu, digunakan untuk mendapatkan profit. Guntingnya digunakan untuk cukur rambut orang, mobil digunakan untuk entah terserah taksi online misalnya begitu ya. Unta untuk jasa unta online. Lucu juga ya kalau misalkan ada. Baik. Summa yajidu fiha aiban. Kemudian ternyata diketahui ada aib. Aib ini qadim. Aibun qadim. Aib yang sudah dari sebelum diterima oleh pembeli. Aib ini dari ketika masih ada di sisi penjual. Lam yutli'hu al-ba'i alai aw lam ya'rifhu. Yang ini tidak diketahui oleh penjual, aib ini. Kalau diketahui maka ini nanti jadi khiyar tadlis. Tapi kalau tidak diketahui oleh penjual maka ini khiyar aib. Ya. Falahu raddus sil'ah wa akhdhus tsaman. Maka pembeli itu boleh untuk mengembalikan barang tersebut dan mengambil harga, mengambil uang yang sudah dia berikan kepada penjual. Wa yakunu lil mushtari mastaghallahu. Dan pembeli tersebut berhak untuk mendapatkan profit yang dia dapatkan. Li'anna sil'ah law talifat fi yadihi li'anna sil'ah law talifat fi yadihi muddatan. Gimana nih? Li'anna sil'ah law talifat fi yadihi muddatal istighlal. La kana fi dhamanihi wa lam yakun 'ala al-ba'i syai'. Baik. Jadi karena barang tersebut law talifat fi yadihi muddatal istighlal, karena barang tersebut kalau misalkan barang tersebut rusak di tangan pembeli selama periode yang berupa hari tersebut, la kanat fi dhamanihi,
maka tentunya resikonya itu ditanggung oleh pembeli, walam yakun 'alal bai' syai', dan penjual tidak akan harus menanggung ganti rugi apapun. Jadi dhaman itu dimiliki oleh pembeli. Resiko itu ada pada pembeli, sehingga profit yang didapatkan oleh pembeli pada periode tersebut itu tetap berhak untuk dimiliki oleh pembeli. Baik, insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Nanti khiyar bai' ini belum selesai pembahasannya ya. Nanti kita akan bahas khiyar aib, ya afwan, khiyar aib. Aib dibalik jadi baik. Kayaknya Anda sudah kecapean ya, Anda baca sudah enggak konsentrasi barusan. Jadi khiyar aib yakni dia boleh mengembalikan barang. Baik. Sehingga barangnya dikembalikan, kemudian yakni harganya tersebut diambil juga oleh pembeli, uangnya ditarik lagi oleh pembeli. Atau barangnya tetap dipertahankan oleh pembeli. Habis itu pembeli meminta ars. Ars itu apa? Ars itu selisih harga. Selisih harga seharusnya kalau nggak ada aib dengan selisih harga barang kalau ada aib. Jadi si pembeli tersebut tetap mempertahankan gunting yang sudah dia gunakan selama beberapa hari ini, ada aib. Yang ini aibnya bukan di tangan pembeli tapi diakibatkan sudah ada sejak di tangan penjual, tapi penjual sendiri nggak tahu. Nah, dan itu bisa dibuktikan bahwa ini adalah aib qadim, aib yang sudah ada sejak di penjual, bukan karena kesalahan dari pembeli, begitu ya. Maka antara guntingnya dikembalikan sehingga total uangnya tadi waktu itu harganya berapa dikembalikan kepada pembeli, guntingnya dikembalikan kepada penjual, atau guntingnya tetap dimiliki pembeli, akan tapi pembeli minta ars, minta selisih harga antara gunting normal tanpa aib dan gunting yang dengan aib tersebut. Berapa arsnya, berapa selisih, itu namanya ars. Hamzah, ro, shin, ars. Bukan ars. Kalau ars pakai ain, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, ya. Itu ars Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman, Allah beristiwa di atas ars. Ini ars pakai hamzah, ars. Itu selisih antara harga yang normal kalau barangnya normal tanpa aib dengan ketika barang tersebut ada aib tersebut. Ini insyaallah akan dibahas di pertemuan berikutnya insyaallah. Silakan kalau ada pertanyaan.